Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu mungkin ya. Perkenalkan, nama saya Fadlan Ridwanullah, NIM saya 1415240005. Saya sekelompok sama Faris, sama Hendro, sama Fahmi. Eh, kita dari jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Prodi D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Kita hari ini dapat tugas untuk menyelesaikan video tentang second method dan floating point. Kebetulan kita bagi tugas, kalau Fahmi sama Faris tuh kebagian di floating point, saya sama Hendro kebagian di second method. Bedanya adalah kalau Hendro mungkin tadi sudah menjelaskan secara keseluruhan konsepan dasarnya seperti apa second method gitu. Kalau saya lebih ke arah implementasi di algoritmanya tuh second method kayak gimana. Oh ya, sebelumnya sorry kalau digambar kurang enak gitu, maksudnya saya pegang-pegang mikrofon karena saya ada kendala sama laptop saya. Tapi kita lanjut aja. Saya coba mulai dari review dulu apa yang Hendro jelaskan gitu. Saya cuma sekilas aja kok. Jadi sebenarnya intinya Newton-Raphson, dissection, regular falsi, sama ini second method tujuannya adalah nyari akar dari sebuah kurva. Akar itu apa sih? Akar itu adalah titik y sama dengan 0 yang dipotong sama sebuah kurva. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa fx-nya sama dengan 0. Oke ya. Gimana caranya? Ada banyak. Salah satunya Newton-Raphson dan secant. Ini mirip, dekat gitu. Di layar saya perlihatkan bahwa di sini ada rumus Newton-Raphson. Mungkin pendekatan rumusnya atau asal muasal rumusnya sudah dijelaskan oleh Hetero. Di sini saya memperlihatkan bahwa rumus dari Newton-Raphson itu simpelnya ada fungsinya dibagi sama turunan dari fungsinya. Oke, pertanyaan berikutnya, mungkin nggak sih ada fungsi yang dia tuh kalau diturunin susah? Mungkin dong ya. Terus gimana? Oke, buat teman-teman yang mungkin udah SMA tuh udah belajar turunan tuh ada dua rumus. Ada yang langsung nyari f aksennya, langsung nyari turunannya. Ada juga yang pakai rumus yang kalau saya sebut di sini approximate derivatif. Jadi turunan yang dikira-kira lah gitu, mendekati. Rumusnya gimana? Rumusnya ini saya blok. Ini sama-sama rumus turunan. Nah, terus apa hubungannya sama secant? Oke, secant tuh menyelesaikan masalah yang tadi gitu. Ketika si fungsinya susah untuk diturunkan secara langsung, pakai ini. Jadi gimana? Kalau asalnya tadi Newton-Raphson seperti ini, seperti yang saya blok, kita ubah f aksen x ini jadi ini fungsi ini. Sehingga nanti kita dapat rumus secant tuh kayak gini. Oke, semua catat baik-baik bahwa rumus secant itu seperti ini. Saya sebenarnya pengen jelasin gitu asal mulanya dari mana, tapi ini ranahnya teman saya, jadi saya nggak akan ambil ke situ. Saya akan langsung masuk ke implementasinya. Karena saya di level implementasi, saya ingin ngajak teman-teman ke arah soal. Simpelnya adalah regular falsi, apalagi dissection, Newton-Raphson itu arahnya kita nyari akar dengan melakukan iterasi gitu, perulangan. Kalau misal terus perulangannya berhenti kapan gitu, tergantung diminta dari soalnya kayak gimana. Misal lakukan hitung, misal hitung akar dari fungsi tertentu setelah iterasi ke 9 misal. Nanti cari, lakukan iterasi sebanyak 9 kali, ulangan sebanyak 9 kali. Atau soal akan ngasih tahu uh, batas apa ya, batas toleransi dari relatif errornya tuh berapa gitu. Kalau soal ngasih tahu gitu, berarti kita tinggal cek aja setiap iterasi kita relatif errornya udah lebih kecil dari itu atau sama dengan enggak. Kalau belum, lakukan iterasi lagi gitu. Biar gak pusing, kita langsung deh masuk ke contohnya. Contoh pertama dulu aja. Sorry nanti kalau saya lepas tangan gitu ya, karena saya sambil ngoding juga. Nih misal kita coba mulai dari yang gampang dulu deh. Ini saya ngambil referensi dari Math is Beautiful, aimprof08.wordpress.com. Jadi di sini ada soal. Ini ada penjelasannya. Bisa kesini bisa dilihat enak penjelasannya. Di sini ada soal. Katanya tentukan salah satu akar. Lihat, bisa dilihat. Tentukan salah satu akar
dari 4x pangkat 3 min 5x kuadrat 17x min 6 sama dengan 0. Gunakan metode secant. Nah, lihat berhentinya kapan? Sampai 9 iterasi. Sip. Terus saya ngoding saya nulis di kertas nggak? Saya sekarang ngoding langsung di Java. Oke, seperti biasa kita buat project baru. Kita buat project baru, misalnya namanya secant example gitu ya. Secant x. Sorry. Ini kan bukan namanya. Gimana? Nah, langsung Java application. Kita kasih nama secant ex. Oke, langsung kita sebutin admin project. Kita langsung aja. Oke, program ini saya nggak akan ribet-ribet. Intinya adalah program ini nanti nampilin hasil dari 9 iterasi dan hasil akhirnya tuh kayak gimana gitu. Oke, pertama saya bakal buat kelas namanya secant class. Oke, kalau saya lambat soalnya pakai satu tangan. Secant class. Terus berikutnya apa? Simpelnya adalah berikutnya teman-teman bisa lihat di sini ada fungsi kan 4x pangkat 3 min 5x kuadrat gitu ya. Nah, saya buat dulu sebuah modul, sebuah metode function yang nantinya tuh menghasilkan hasil keluaran dari ini gitu. Oke, sudah saya perlihatkan dulu. Oke. Saya kasih namanya function 1. Oke, ini fungsi yang saya buat. Intinya semua kalimat ini adalah menerjemahkan dari soal barusan. Kalau 4x pangkat 3 tuh kan di Java tuh pangkat digambarkan pakai POW gitu. Ini masih error, tinggal import aja. Jadi ini tuh maksudnya x pangkat 3 gitu. Sama ini juga x pangkat 2 gitu. Nah, saya ngasih parameternya double supaya angkanya bisa koma dan enak gitu ya. Dan hasil pengembaliannya juga double dari function ini supaya enak juga, gampang gitu maksudnya membalikin nilai komanya gitu sehingga nanti angkanya bisa jauh lebih akurat. Ini function pertama. Berikutnya apa yang harus saya lakukan? Berikutnya ya saya buat rumus keseluruhannya gitu. Saya buat rumus keseluruhannya kayak gimana? Saya kasih nama ini secant method 1 ya, karena nanti ada soal nomor 2 nya kan. Oke.
Oke, ini second method satu yang saya tadi bilang. Jadi saya ngebuat method yang dia tuh void, karena saya nggak mau ngeluarin nilai langsung aja, nanti saya print di sini hasilnya. Masukannya double. X0 tuh titik gimana ya, jadi X0 tuh intinya titik terjauh dari akar gitu. Double ini X1 yang paling mendekati, ini iterasinya berapa kali gitu. Nah, di sini juga ada fx, fx1, fx0. Ini variabel-variabel untuk nyimpan data nantinya. Saya jelasin di bawah. Sistem out.printf ini ngeliatin gitu apa aja yang nanti bakal keluar. Di sini ada xn min 1, xn-nya, xn plus 1, ada fxn min 1-nya. Terus ini loopnya. Di sini iterasi berlangsung. Nah, oke. Kalau teman-teman lihat di sini ada variabel x0 diisi function 1 x0. Maksudnya apa? Maksudnya adalah titik x0 kita masukkan ke dalam function yang tadi kita buat gitu, supaya kita dapat hasilnya. Fx1 juga sama. Berikutnya apa? Berikutnya kita cari xn berikutnya berapa gitu. Pakai rumus apa? Pakai rumus yang tadi kita bilang. Pakai rumus second method. Oke, pakai rumus ini. Rumus ini diterjemahkan ke dalam Java-nya. Jadi kayak gini. Simpel kok, ini nggak pakai fungsi aneh-aneh gitu. Tinggal ikutin aja, yang penting tanda kurungnya pas gitu, supaya pembagian dan pengurangannya benar. Oke, ini setelah dapat titik baru, titik yang makin mendekati akar, kita masukin lagi ke functionnya. Ini ya supaya kelihatan aja gitu hasilnya. Terus ini ada EA itu apa? EA itu saya cuma mau ngegambarin bahwa ada approximate errornya gitu, relatif approximate-nya. Itu aja sih. Berikutnya yang di print apa? Ya semua dari variabel itu. Hasilnya kayak gimana? Kita lihat bareng-bareng ya. Ini saya udah melakukan apa? Ini sih instansiasi. Jadi saya membuat objek namanya objek stack. Ini saya panggil metode second method 1 yang nanti tuh bakal ngeluarin ini. Angka-angkanya gimana? Angka-angkanya kita sesuaiin dengan di soal. Coba kita lihat lagi soalnya. Soalnya adalah katanya x0-nya adalah min 1 dan x1-nya adalah 3. Iterasinya berapa kali? 9 kali. Coba kita sebutkan. Ini 1 katanya. Terus ini 3. Iterasinya 9 kali. Kita lihat hasilnya gimana ya. Oke, teman-teman bisa lihat nih di bawah. Sorry agak potong. Bentar. Ya, tapi suruh pindah dulu bentar saya. Oke. Jadi teman-teman bisa lihat ini hasil iterasi 9 kalinya. Kita coba lihat xn plus 1-nya sama atau beda di akhir, sama di ini, sama di web, karena di sini juga ada jawaban sama ya, 2,00. ininya xn-nya sama min 0,22 dan lain sebagainya. Intinya fungsinya berjalan gitu. Ini untuk soal 1. Soal 1 tuh apa? Saya review lagi bahwa soal 1 tuh kita berhenti ketika iterasinya 9. Jadi penentuan berhentinya adalah dari jumlah iterasi yang bakal kita lakukan gitu. Itu ditentuin dari mana? Dari soal. Soal 2 kita akan coba yang agak lebih sulit. Gimana soal 2? Saya ambil dari nf.math4college.com. Di sini sebenarnya di sini ada pertanyaan gitu. Jadi semacam saya tuh kerja di sebuah daun toilet company gitu. Ya, intinya ada bola ngambang, harus hitung ini tuh yang ngambang di bawah airnya berapa gitu. Tapi intinya adalah kita ada fungsi x pangkat 3 dan
X pangkat 3 dikurangi 0,165 dikali X kuadrat plus 3,993 kali 10 pangkat min 4. Terus kita asumsikan bahwa X awalnya 0,02, X yang paling jauhnya, X yang paling dekatnya ya, X yang paling dekatnya 0,05. Balik deh. Nah, gimana? Sama kayak barusan. Pertama-tama kita buat fungsi di sini. Kita kasih nama fungsinya fungsi 2. Copy aja deh biar tahu. Fungsi Oke, ininya aja yang kita ubah isinya. Oke, kita sesuaikan dengan yang ada di soal tadi. Nah, ya intinya ini tuh hasil saya terjemahin juga dari soal. Power itu maksudnya pangkat yang tadi saya udah jelasin. Gini, samain aja dan teman-teman juga. Sorry. Oke, berikutnya apa? Setelah punya function 2 ini, kita buat metode second 2. Kita nyelesain. Nah, oke, kita mati aja biar gampang. Kita ganti nama jadi second method 2. Terus sama paling ini yang beda, kita jadiin double. Kenapa double ES? Karena di soal kedua ini lebih ke arah kita berhenti itu ketika approximate errornya bisa ditoleransi gitu. Dan toleransinya berapa? Di soal tuh 0,5%. Oke, kita lanjut. Saya buat codingannya dulu. Oke, sama kayak yang tadi ada fx1, fx0, xn1, fxn1. Bedanya apa? Bedanya kalau tadi pakai for ya. Kenapa pakai for? Karena udah jelas gitu kita harus melakukan berapa kali iterasi. Kalau ini saya pakai do while. Jadi lakukan selama EA, maksudnya approximate relatifnya lebih besar daripada approximate toleransinya gitu. Error approximate-nya, relatif error approximate toleransinya. Oke, ini ya, jadi bisa dilihat mirip-mirip karena di awal juga saya tadi ngebuat EA-nya, ya tinggal cek aja di sini juga. Oke. Berikutnya gimana? Berikutnya kita ganti aja ini. Tadi metode 1 jadi metode 2. Kita run lagi. Hasilnya gimana? Hasilnya kayak gini. Sorry kayaknya salah deh. Oh, enggak. Ini bisa jadi gini dan di soal tuh berhenti 3 kali iteratif. 3 kali iteratif. Kenapa? Di soal bisa berhenti 3 kali iteratif karena saya lupa tadi nilai masukannya adalah 0,02 parameternya. 0,02 0,05 dan ini adalah 0,5. Kita coba apakah 3 kali iterasi? Sip, sama ya. Oke, angka-angkanya kita cek apakah xn satunya sama. Ini 0,6461. Ini 0,6461 sama ya. Ini 0,06241. Ini sama ya. Dan yang paling penting adalah teman-teman bisa lihat bahwa ini tuh berhenti karena di sini saya 0,05 gitu. Error approximate-nya. Jadi bisa ditoleransi. Oke. Mungkin segitu penjelasan dari saya, penjelasan saya mengenai implementasinya di algoritma seperti apa. Saya kan kurang lebihnya mohon maaf, suaranya juga agak ngeresep, saya mohon maaf. Semoga dapat manfaatnya dan semoga saya makin rajin buat video-video kayak gini. Udah, ya, ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.